Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua, kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah pengembangan asuhan kebidanan 2, yaitu materi tentang aromaterapi. Baiklah, aromaterapi merupakan salah satu eh, terapi komplementer, ya. Aromaterapi ini menggunakan minyak esensial. Minyak esensial ini bisa berasal dari bahan-bahan alami, ya, seperti rempah alam, dan dia juga bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, yang sering sekarang pada saat ini yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu aromaterapi lavender, melati, itu sering digunakan keduanya. Nah, jadi aromaterapi ini bisa digunakan untuk merelaksasikan pikiran. Nah, dan keduanya juga bisa memberikan aroma yang wangi yang membuat kita tuh bisa rileks, menghilangkan stres, menghilangkan tekanan. Jadi fungsinya merelaksasikan pikiran. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat aromaterapi untuk bayi. Nah, aromaterapi ini tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga bisa bermanfaat untuk bayi, untuk anak. Nah, jadi manfaatnya hampir sama, baik untuk dewasa maupun untuk bayi. Tapi ada juga beberapa perbedaan. Ya, kita lihat sekarang manfaat aromaterapi untuk bayi. Baiklah, kita masuk ke manfaat aromaterapi. Manfaat aromaterapi ini bisa menjadikan tidur si kecil ini lebih nyenyak karena dengan setetes minyak lavender alami itu jika diletakkan di sisi tempat tidur bisa menggunakan diffuse itu juga bisa, ya. Jadi banyak cara atau bisa dihirup, ya. Jadi bisa membuat tidur si kecil itu lebih nyaman, ya. Kenapa tidurnya lebih nyaman? Nah, karena sebagian aromaterapi itu, khususnya minyak esensial itu seperti lavender itu dia memiliki efek sedatif. Efek sedatif ini dia bisa memberikan ketenangan, ya, bisa 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 anak bisa lebih tenang, ya, lebih nyaman, lebih tenang. Kemudian aromanya akan merelaksasikan bayi juga dan menghilangkan kecemasan si bayi. Jadi berbagai aroma yang bisa dipilih selain lavender adalah aroma melati juga bisa, yang membuat tidur lebih nyenyak untuk si bayi. Kemudian bisa mengatasi juga batuk pilek. Nah, seperti batuk pilek yang diderita usus kecil ini bisa diatasi dengan aromaterapi. Aromaterapi akan bekerja melalui sirkulasi tubuh dan dalam sistem penciuman. Jadi saat aromaterapi ini diuapkan, maka akan lebih mudah terserap. Kemudian aromaterapi juga akan mampu melancarkan pernapasan bayi supaya tidurnya lebih nyenyak. Teteskan minyak aromaterapi ini pada selimut juga bisa, pada tepi tempat tidur, sehingga si kecil bisa mencium aromanya. Atau juga bisa menggunakan, sekarang itu sudah biasa, ya, kita menggunakan diffuse. Jadi seperti uap itu mengeluarkan udara yang aromaterapinya ke seluruh ruangan, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian aromaterapi ini juga bisa menghilangkan gejala kolik, ya. Kolik ini merupakan suatu gejala di mana bayi itu menangis keras dalam waktu yang lama. Biasanya terjadi pada saat bayi berusia 2 hingga 4 minggu. Itu memuncak kala usia dia berusia 2 bulan dan akhirnya dia bisa mereda. Di gejala kolik ini bisa di bulan ketiga atau keempat. Itu sering terjadi pada bayi. Nah, bayi di sini akan menunjukkan tanda-tanda dia masuk angin, kemudian juga perutnya kembung. Gejala lain juga bisa dilihat dari bayi merintih, menangis, akan dia sakitnya. Tangan bayi itu biasanya kalau kolik itu tangan bayinya itu mengepal, menahan sakit, ya. Kemudian lututnya ditarik ke arah dada, nah bayi akan rewel dan jadi kesulitan akan tidur. Nah, kemudian untuk menghilangkan gejala kolik tersebut, itu bisa menggunakan aromaterapi untuk bayi. Jadi aromaterapi ini bisa memberikan rasa tenang dan nyaman sehingga bayi juga bisa merasakan efek relaksasi pada tubuhnya. Jadi bisa juga kita gunakan aromaterapi lavender tersebut, aromaterapi lavender tadi untuk mengurangi gejala kolik. Nah, karena aromanya itu memiliki efek yang menenangkan pada sistem saraf sehingga dapat membantu meredakan kecemasan dan ketidaknyamanan.
Jadi ketika minyak esensial lavender ini dihirup atau dioleskan juga bisa, dioleskan pada kulit juga bisa, sehingga dia bisa mengirimkan ke sistem di otak ya yang berperan untuk mengatur emosi. Jadi hal ini bisa membantu bayi merasa lebih tenang dan rileks sehingga mengurangi kerewelan dan gejala kolik yang dialami oleh sebayi. Jadi dia bisa karena dia bisa juga menenangkan efeknya juga ke sistem saraf ya, khususnya ke sistem limbik ya. Jadi dia mengatur emosi, respon tubuh terhadap stres sehingga merangsang sistem ini. Jadi aromaterapi ini dapat membantu mengurangi kecemasan, ketidaknyamanan yang dialami oleh bayi yang mengalami kolik. Nah, bisa juga digunakan menggunakan pijat atau dengan menghirup ya, bisa juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh aromaterapi untuk bayi dari bahan lavender. Sudah berbentuk minyak esensial yang siap digunakan untuk diffuser juga bisa, dihirup, untuk dipijat juga bisa ya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi dalam memilih aromaterapi itu kita harus memilih mana pilihan aromaterapi yang aman untuk bayi. Jadi menggunakan minyak esensial pada bayi ini juga memiliki sejumlah manfaat yang baik, namun kita harus bisa memilih produk yang benar-benar bagus ya. Jangan sampai nanti produk yang kita gunakan produk yang salah sehingga dapat menyebabkan masalah-masalah yang serius. Jadi pilihlah 100% minyak esensial alami seperti lavender, cedarwood, chamomile, cendana. Jadi menghindari produk-produk yang mengandung bahan pengawet. Kemudian tambahan solusi untuk meringankan gejala ketika bayi sakit. Nah, jangan lupa di samping kita memberikan minyak esensial, memberikan terapi aromaterapi, pijat untuk merelaksasikan. Di samping itu juga kita harus memperhatikan bagaimana istirahat, kemudian minum air yang teratur, berapa cc dalam sehari, kemudian mengganti menu makanan yang lebih sehat, ya. Mengganti dengan menu makanan tampilan lebih menarik sehingga anak-anak bisa makan lebih maksimal. Kemudian juga bisa memberikan obat kumur air garam bisa menghindari infeksi. Kemudian lap dengan air hangat tubuh bayinya atau tubuh anak itu bisa menyegarkan kembali ya kondisi anak. Kemudian juga ditambah dengan menggunakan memakai minyak esensial oil ketika bayi mengalami sakit atau gejala-gejala sakit ya seperti batuk pilek, demam, atau bayinya rewel ya seperti itu. Baiklah, itulah materi tentang aromaterapi yang dapat saya berikan. Nah, nanti ketika ada pertanyaan mungkin barangkali boleh ditanyakan nanti pada pertemuan berikutnya ketika kita secara live ya belajarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.